Pertandingan antara Como dan Inter berlangsung tanpa banyak cerita. Kedua tim memilih bermain aman dan tidak saling melukai, sehingga pembahasan soal tiket ke final Coppa Italia harus ditentukan pada leg kedua yang akan digelar April mendatang di San Siro. Laga berjalan jauh dari kata menarik, emosi sangat minim, permainan lebih banyak berkutat di lini tengah dengan intensitas yang padat. Satu-satunya peluang berbahaya bagi Nerazzurri datang dari tiang gawang yang membentur tembakan Darmian. Como sempat tampil sedikit lebih baik di babak pertama, namun setelah itu ikut tenggelam dalam ritme pertandingan yang datar. Secara keseluruhan, laga ini sulit untuk dikomentari karena kurangnya momen penting. Satu-satunya hal yang cukup mencolok sepanjang pertandingan adalah rentetan siulan yang terus diarahkan kepada Alessandro Bastoni yang justru menjadi catatan negatif dalam malam yang hambar tersebut. Usai pertandingan leg pertama Coppa Italia melawan Como, pelatih Inter Christian Chivu memberikan komentarnya dalam konferensi pers. Ia juga menyinggung hubungannya dengan Cesc Fabregas. Kami sudah saling mengenal sejak lama, sesekali berkomunikasi. Saya selalu senang bertemu dengannya dan senang melihat apa yang dia lakukan untuk dirinya dan untuk Como. Mereka adalah tim yang dibangun dan dilatih dengan baik serta menjalani musim yang sangat hebat, ujar Chivu. Terkait performa timnya yang dinilai tidak seperti biasanya, Chivu mengakui Inter harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan. Kami harus beradaptasi dengan situasi dan prioritas yang ada. Kami menempatkan Diouf dan Fratesi di belakang penyerang dan tim menjalankannya dengan baik meski baru pertama kali diterapkan sejak awal laga. Waktu persiapan sangat minim setelah laga melawan Genoa, jelasnya. Chivu memuji para pemainnya yang dinilai memahami pentingnya laga semifinal tersebut. Ia juga menegaskan timnya tidak banyak memberi ruang kepada Como, meski peluang yang diciptakan Inter juga terbatas. Pada akhirnya mungkin kedua pelatih sama-sama menerima hasil imbang ini. Jika tidak bisa menang, maka lebih baik tidak kalah, tambahnya. Ketika ditanya soal kemungkinan memainkan dua penyerang, Chivu menegaskan ia tidak pernah mempertimbangkan opsi tersebut. Tidak pernah. Kadang kita harus mengambil keputusan tegas untuk menjaga kondisi dan kesehatan pemain. Saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan pemain lagi, tegasnya. Matteo Darmian memberikan pernyataan di ruang pers Stadion Sinigalia usai laga semifinal Coppa Italia melawan Como. Dalam kesempatan tersebut, Darmian lebih dulu menyampaikan dukungannya kepada rekan setimnya, Alessandro Bastoni, yang kembali mendapatkan siulan sepanjang pertandingan. Hal ini sudah banyak dibicarakan. Saya turut prihatin. Menurut saya, Bastoni tidak boleh dinilai hanya dari satu kejadian. Saya mengenalnya 6 tahun di Inter. Dia pribadi yang punya nilai dan juga pemain yang kuat. Tidak ada yang bisa dikatakan buruk tentangnya. Saya senang karena dia menunjukkan kedewasaan luar biasa dan tidak terpengaruh oleh situasi ini, ujar Darmian. Terkait laga yang berlangsung ketat dan bayang-bayang derby yang akan datang, Darmian menegaskan timnya telah berusaha maksimal, meski persiapan singkat. Kami mencoba mempersiapkan laga ini dalam beberapa hari, karena tahu betapa pentingnya. Ini kompetisi yang sangat kami pedulikan. Sebelum pertandingan, kami ingin meraih kemenangan, tetapi kami juga tahu Como tampil sangat baik musim ini. Menurut saya, ini hasil imbang yang bagus, dan kami akan berusaha maksimal untuk lolos ke final. Sekarang kami fokus ke hari Minggu, katanya. Darmian juga mengakui Como tampil solid dan menyulitkan Inter dalam membongkar pertahanan. Ini pertandingan yang berbeda dibandingkan di Liga. Kami tahu kualitas mereka, bukan hanya musim ini. Mereka berkembang pesat dan itu terlihat dari posisi kelima di klasemen. Mereka bermain baik, tapi kami juga menjalankan tugas dengan baik. Yang terpenting adalah tidak kebobolan dan mendapatkan hasil. Dan itu berhasil kami lakukan. Tutupnya. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Arsenal, Mikel Arteta, disebut terpikat dengan performa Esposito saat tampil di laga Liga Champions di San Siro. Seusai pertandingan tersebut, pelatih asal Spanyol itu langsung membicarakan sang striker kepada Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, yang baru bergabung dari Atletico Madrid. Minat itu bahkan memicu perdebatan di forum supporter The Gunners yang membahas potensi transfer penyerang tim nasional Italia tersebut.
Berta, yang disebut sudah tertarik lebih dulu, segera menghubungi Piero Ausilio untuk meminta informasi lebih lanjut. Pertanyaan utama yang diajukan adalah berapa harga Esposito dan apakah sang pemain tersedia di bursa transfer. Namun jawaban Inter tegas dan tanpa keraguan. Pio Esposito adalah masa depan Nerazzurri, masih memiliki kontrak 4 tahun dan tidak dijual dengan harga berapapun. Kabar ini sekaligus menjadi sinyal kuat atas keputusan pelatih dan manajemen Inter untuk mempertahankannya pada musim panas lalu, ketika sempat muncul wacana peminjaman baru. Leon Goretzka masuk dalam radar Inter, dan hingga saat ini belum ada klub Italia lain yang benar-benar menyaingi Nerazzurri dalam perburuan sang gelandang. Menurut laporan Tuttosport, justru tekanan datang dari Premier League melalui Arsenal yang disebut terus melakukan pendekatan. Sementara itu dari Spanyol, Atletico Madrid sempat sangat dekat untuk merekrutnya pada bursa transfer Januari lalu. Di Italia, AC Milan sempat melakukan penjejakan, namun kemudian mengalihkan fokus kepada Andre dari Corinthians. Adapun Napoli dan Juventus disebut masih berada di barisan kedua. Ketertarikan terhadap Goretzka juga menandai perubahan arah kebijakan dari Oaktree. Manajemen Inter telah memberi sinyal bahwa untuk tetap bersaing di level tertinggi, terlebih dengan 5 pemain senior seperti Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, dan Mkhitaryan yang kontraknya akan habis, dibutuhkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, bukan hanya investasi pada prospek masa depan. Goretzka dinilai bisa memberi dampak besar. Di usia 31 tahun, ia meminta kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji sekitar 6 hingga 6,5 juta euro per musim. Inter juga memiliki hubungan yang baik dengan ROV, agensi yang menaunginya, yang sama dengan agensi yang menawarkan Lukman pada musim panas lalu. Inter mulai menata pembangunan lini pertahanan untuk masa depan. Menurut laporan Tuttosport, klub Nerazzurri telah mencatat 3 nama yang sudah cukup lama dikaitkan dengan tim asal Via della Liberazione tersebut untuk bursa transfer musim panas mendatang. Nama pertama adalah Tarik Muharemovic, bek tengah 23 tahun milik Sassuolo. Ia sebelumnya memiliki pengalaman bersama Juventus Next Gen dan sejauh ini tampil impresif bersama Nero Verdi musim ini. Target kedua adalah Oumar Solet, bek asal Prancis 26 tahun yang sejak Januari 2025 membela Udinese. Solet sendiri sebenarnya sudah masuk dalam radar Inter sejak musim panas lalu. Terakhir ada Zeki Celik, bek 29 tahun yang saat ini bermain untuk AS Roma. Kontraknya akan segera berakhir dan hingga kini ia belum menentukan masa depannya. 3 nama tersebut menjadi bagian dari daftar calon bek yang dipantau Inter dalam rangka memperkuat fondasi pertahanan untuk musim depan. Inter menjadi klub pertama yang menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang muda Red Star, Vasilie Kostov. Namun, Nerazzurri bukan satu-satunya tim yang mengincar talenta muda tersebut. Menurut laporan Novosti.rs, Inter merasa memiliki 2 kartu truf dalam perburuan ini. Yang pertama adalah pelatih Red Star, Dejan Stankovic, mantan pemain Inter. Yang kedua adalah agen sang pemain, Nikola Kolarov, yang merupakan saudara dari Alexander Kolarov, saat ini menjabat sebagai asisten Christian Chivu di bangku cadangan Nerazzurri. Meski demikian, Kostov memiliki keinginan yang belum terwujud untuk bermain di Premier League. Ia bisa saja menggunakan Serie A sebagai batu loncatan menuju target tersebut, namun masih harus dilihat seberapa sabar gelandang Serbia 18 tahun itu dalam menentukan langkah kariernya.